Semut mungkin merupakan hewan mutualis yang paling umum ya, dan dominan di lingkungan darat. Semut mempunyai interaksi mutualistik dengan tanaman, serangga, jamur, dan bakteri. Semut biasanya menerima makanan dan tempat berlindung, sementara pasangan interaksinya menerima makanan, perlindungan, dan juga penyebaran propagul. Mungkin sangat lazim dalam interaksi yang melibatkan perlindungan oleh semut. Jenis interaksi mutualistik antara mereka mungkin menghalangi suatu spesies lain untuk berpartisipasi dalam interaksi yang ada. Namun, juga dapat mempersulit pihak yang berinteraksi yang tidak menguntungkan untuk ikut campur. Misalkan saja ulat teman-teman, karena ulat memakan tempat perlindungan mereka. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk tekan subscribe agar kami dapat mengembangkan ulasan yang lebih baik lagi. Saat musim penghujan tiba, aku mulai khawatir teman-teman. Soalnya ada tamu tak diundang. Dia adalah para ulat. Ulat yang memiliki tubuh berwarna hijau, bagian anterior terdapat bagian kepala. Pada bagian ini terdapat dua bagian menyerupai tanduk berwarna coklat muda. Mulut mengunyah dan sepasang mata tunggal berwarna hitam. Bagian posterior terdapat dua tonjolan kecil berwarna coklat dengan ujung yang runcing. Bagian dorsal terdapat tonjolan coklat yang berderet dan ujung anterior ke posterior. Nah, pada bagian ini biasa diproduksi sejenis cairan kimia yang menyebabkan rasa gatal bila mengenai kulit. Pada bagian dorsal juga terdapat garis berwarna kuning muda yang terbentang dari bagian anterior ke posterior. Bagian ventral terdapat 10 pasang kaki teman-teman. Lalu, bagaimana siklus hidup ulat ini? Seperti yang kita ketahui, ulat merupakan bentuk fase larva dari siklus hidup kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Kalian tahulah, tentu saja. Sejak sekolah dasar kita sudah mendapatkan pengetahuan bahwa kupu-kupu dalam hidupnya mengalami proses metamorfosis sempurna. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk tubuh secara bertahap. Ada 4 tahapan yang dialami kupu-kupu dalam siklus hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Nah, bagaimana siklus hidup pada ulat hijau yang selalu singgah pada pohon pandan depan rumah saya? Kehidupan seekor kupu-kupu diawali dari fase telur. Kupu-kupu meletakkan telur-telurnya di permukaan bawah daun. Kenapa tidak di bagian atas ya? Mungkin telur kupu-kupu akan rusak bila terpapar cahaya matahari secara langsung. Telur yang dihasilkan sekitar 2-10 butir. Bentuk bulat berwarna hijau ke kuning-kuningan dengan diameter sekitar 1 mm. Fase ini berlangsung sekitar 1 minggu. Kemudian akan menetas menjadi larva kecil dengan panjang sekitar 5 mm dan lebarnya 1 mm. Larva ini akan tumbuh besar hingga menjadi larva yang mempunyai panjang hingga 45 mm dan lebarnya 5 mm. Larva ini sangat aktif ketika pagi hari, sekitar pukul 9. Dia melakukan aktivitas makan dan bergerak dari helai daun satu ke helai daun lainnya.
Namun, ketika tengah hari saat panas sangat terik, larva-larva ini akan berdiam di bawah permukaan daun. Ya, larva ini tidak tahan terhadap panas yang tinggi. Seiring dengan bertambahnya usia larva semakin bertambah besar. Tetapi, ketika mendekati usia 2 minggu, tubuh larva menjadi memendek dan membesar. Bagian anteriornya dilekatkan pada permukaan daun, dan akhirnya berubah menjadi kepompong. Pada fase kepompong terjadi perubahan secara fisik yang jelas. Pada saat awal yaitu 1-3, kepompong berwarna hijau muda dilengkapi dengan sederetan tonjolan berwarna coklat dari bagian anterior ke posterior. Pada hari keempat, pada bagian tengah tubuhnya mulai muncul 2 gelang berwarna hitam. Semakin bertambah hari, gelang hitam ini semakin bertambah hingga akhirnya seluruh bagian tubuh kepompong berwarna hitam. Masa kepompong berlangsung hampir 2 minggu, teman-teman. Pada masa ini merupakan masa paling rawan bagi kehidupan kepompong, karena dia tidak dapat bergerak, sehingga pada saat ada predator yang mengancam hidupnya, dia tidak dapat melakukan perlawanan, teman-teman. Predator yang sering memangsa kepompong ini antara lain semut dan laba-laba. Walaupun begitu, masih ada kepompong yang lolos dan selamat dari seleksi alam hingga akhirnya berhasil menjadi wujud dewasanya, yaitu kupu-kupu. Nah, itu perubahan dari wujud kepompong menjadi kupu-kupu berwarna hitam dengan goresan warna putih di bagian ujung sayapnya. Indah kan? Ya, itulah perjalanan hidup yang ditempuh oleh seekor kupu-kupu, teman-teman. Apakah ada pelajaran yang dapat dipetik dengan mengenal siklus hidup kupu-kupu? Pasti ada ya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di kolom komentar. Sampai di sini dulu ulasan pada kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.